Dalam sehari, umat Islam 17 kali memohon doa agar ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi bagaimana jika Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Isa Al-Masih lah jalan yang lurus itu? Wah, kok bisa ya? Apa benar demikian? Tonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Topik pembahasan kita kali ini mengenai surat Az-Zukhruf ayat 61 yang kerap kali digunakan oleh para misionaris untuk mempromosikan Tuhan dari agama lain melalui sosok Nabi Isa alaihissalam. Argumen syubhat yang mereka bangun itu bermula melalui dari surat Al-Fatihah ayat 6. Kan di surat Al-Fatihah ayat 6 disebutkan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ungkapan ini diucapkan 17 kali dalam sehari di setiap salatnya umat muslim. Oke, tentang kenapa kita setiap hari berdoa meminta tunjuki jalan yang lurus itu sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Namun kalau teman-teman mau, mungkin akan kita buatkan video barunya. Namun karena durasi ya, ini tidak kita bahas di episode kali ini ya. Nah, melihat ayat yang tadi dan dengan bermodalkan terjemahan, maka para misionaris dan penginjil membuat sebuah argumen syubhat bahwa jika umat Islam belum menemukan jalan yang lurus itu, sehingga selalu harus memintanya tiap kali salat, bahkan 17 kali dalam sehari. Lalu mereka memanipulasi ayat Al-Quran dengan merujuk ke dalam ayat Bible dengan mengatakan bahwa sosok Isa Al-Masih lah jalan yang lurus itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Bible Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Walaupun ya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu tidak disebutkan frase jalan yang lurus secara eksplisit untuk merujuk kepada Yesus Kristus. Dan uniknya teman-teman, terkadang mereka ini tidak setuju jika Isa Al-Masih itu merupakan tokoh yang sama dengan Yesus Kristus. Namun kalau dalam urusan penginjilan atau misi, mereka tidak keberatan jika menyamakan Isa dengan Yesus Kristus. Ya contohnya seperti kasus yang satu ini. Memang terlihat sangat pelin-pelan, namun ini mungkin bagi mereka merupakan bentuk pengecualian bahwa demi mempromosikan agama, maka tidak apa-apa berdusta dengan mengklaim jika Yesus adalah Isa, agar umat Islam yang lugu, yang awam, yang terlihat bodoh itu bisa terpengaruh. Walaupun di kesempatan lain mereka menyangkalnya, mereka nggak setuju jika Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah tokoh yang sama. Nah, dalam upaya mempromosikan Tuhan dari agama mereka untuk umat Islam, khususnya bagi umat Islam yang lugu-lugu, dan karena dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tidak disebutkan secara gamblang frase jalan yang lurus, maka mereka menggunakan surah Az-Zukhruf ayat 61 untuk membenarkan ayat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih dan Isa Al-Masih lah jalan yang lurus itu. Bunyi terjemahan ayatnya seperti ini. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan sekedar informasi, argumen ini kerap muncul dalam sebuah website propaganda dari agama lain dengan nama Isa dan Al-Fatihah. Ya, mungkin teman-teman sering mendapatkan iklannya ya. Dan buat teman-teman yang sudah memiliki buku ini, teman-teman dapat membaca penjelasannya dan jawabannya tentang syubhat kali ini di halaman ke-35 ya. Nah, buat yang belum memiliki buku ini, sangat direkomendasikan untuk memiliki buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam, karya Ustadz Insan Mokoginta, bersamaan dengan buku Dr. Zakir Naik dengan judul Mereka Bertanya Islam Menjawab. Kedua buku ini merupakan buku yang sangat rekomendasikan untuk dibaca, terutama untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan terhadap agama Islam, khususnya syubhat-syubhat dari website-website dan juga channel YouTube yang kerap kali menyebarkan fitnah terhadap agama Islam. Selengkapnya mengenai dua buku ini, klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, mari kita simak kembali bagaimana terjemahan dari ayat ke-61 dari surah Az-Zukhruf ini. Disebutkan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
Pertanyaannya, apakah kata ikutilah aku di sini itu merujuk kepada Isa Al-Masih? Kalau Anda menganggap kata aku ini merujuk kepada Isa Al-Masih, maka ayat ini akan menjadi rancu, teman-teman. Rancu kenapa? Karena pada awal ayat Isa Al-Masih jadi orang kedua tunggal. Lantas kok tiba-tiba di satu kalimat yang sama Isa Al-Masih malah berubah menjadi orang pertama tunggal? Nah, itu sama seperti mengatakan sungguh Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi. Maka jangan ragu akan kenabiannya dan ikutilah aku. Kan rancu jadinya. Yang diceritakan Nabi Muhammad SAW, kok yang disuruh ikut itu aku? Kan gitu. Oleh karenanya, kalau kata aku pada ayat ini merujuk kepada Isa Al-Masih, maka seharusnya bunyinya ikutilah dia. Wattabi'uhu. Jadi sama-sama orang kedua tunggal. Kan seharusnya seperti itu. Biar nggak rancu kalau Anda menganggap tokoh yang harus diikuti dalam ayat ini adalah Isa Al-Masih. Kan seperti itu. Namun mohon maaf, Al-Quran ini memiliki konsep yang berbeda dengan buku-buku lain. Di mana isi Al-Quran itu tidak dapat diubah dan dikoreksi. Sehingga ayat ini tetap harus berbunyi ikutilah aku, nggak bisa diubah menjadi ikutilah dia agar sesuai dengan pemahaman suka-suka kita ya. Karena sebenarnya tidak ada yang rancu dalam ayat ini. Yang rancu itu adalah karena kita memaksakan jika kata aku ini merujuk kepada Isa Al-Masih. Atau mungkin Anda tetap kekeh, maunya aku di sini adalah Isa Al-Masih gitu ya. Gimana cara harus seperti itu ya? Gimana cara? Oke, baik. Kalau Anda mengimani ayat Al-Quran ini sebagai dalil perintah mengikuti Nabi Isa sebagai jalan yang lurus itu, maka Anda harus konsisten untuk mengimani pula jalan lurus apa yang diajarkan Nabi Isa dalam Al-Quran. Contohnya seperti yang disebutkan 3 ayat berikutnya, yakni Az-Zukhruf ayat ke-64. Di mana berbunyi, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku, yakni Tuhannya Nabi Isa, dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Bahwa jalan lurus yang diajarkan Nabi Isa menurut Al-Quran adalah agar tidak menuhankan dirinya dan hanya menuhankan Allah yang Esa semata. Dalam Taurat bahkan teman-teman, Syemot pasal 20 ayat 3 disebutkan, di mana Tuhannya Nabi Musa itu berkata, Lo yihlecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Inilah jalan lurusnya yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula jalan lurus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu juga sama. Yakni dalam An-Nisa ayat 36 berbunyi, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Jalan lurus yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW itu sejatinya jalan yang sama. Anda tidak bisa karena hanya ada satu ayat dalam Al-Quran yang Anda anggap menguntungkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, lalu Anda melupakan ribuan ayat lain, kan seperti itu. Dan kalau misalkan Anda membolehkan menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan ayat dari kitab Bible, yakni Yohanes pasal 14 ayat 6, nah apa boleh jika kami juga menggunakan Bible dalam Lukas pasal 4 ayat 8 untuk membenarkan Az-Zukhruf ayat 64. Di mana dalam Az-Zukhruf ayat 64, Isa Al-Masih itu memerintahkan agar menyembah Allah, Tuhannya Nabi Isa. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan dalam Lukas pasal 4 ayat 8, Yesus juga berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dan kalau Anda mengimani ayat Al-Quran yang tadi sebagai dalil perintah mengikuti Nabi Isa sebagai jalan yang lurus, maka Anda juga harus konsisten untuk mengimani pula jalan lurus apa yang diajarkan Nabi Isa dalam ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran, di mana disebutkan bahwa Isa Al-Masih yang Anda samakan dengan Yesus itu bukanlah Tuhan. Kan seharusnya seperti itu. Jadi kalau kata ikutilah aku ini dalam Az-Zukhruf ayat 61 itu merujuk kepada Isa Al-Masih, atau bahkan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan Allah sekalipun, maka tidak ada bedanya. Semuanya pasti merujuk pada konsep jalan lurus yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena para nabi itu, baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah jalan. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan, kepada Allah, jika tidak melalui mereka. Kenapa? Karena merekalah yang memperkenalkan Tuhan kepada kita. Karena Allah itu tujuan, maka para nabi adalah jalannya. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW lah yang ditugaskan menunjukkan jalan yang lurus itu. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, itu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Nah, jalan yang lurus itu secara umum adalah menyembah Allah. Bukan yang lainnya, apalagi Isa Al-Masih. Sebagaimana bunyi dalam surah Yasin ayat 61. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim.
Dan hendaklah kamu menyembahku, kata Allah, yakni menyembah Allah, inilah jalan yang lurus. Sehingga dapat disimpulkan jika Az-Zukhruf ayat 61 bahkan tidak sama sekali bisa menjadi dalil akan pembenaran perilaku mempertuhankan Isa Al-Masih. Dan kalau Anda menemukan orang yang mempromosikan agamanya dengan menggunakan ayat ini, ya tinggal jawab aja. Jika Anda mengimani ayat Al-Quran yang ini, lantas kenapa Anda tidak mengimani ayat Al-Quran yang lain yang melarang menuhankan Isa Al-Masih? Yang Anda samakan dengan Yesus itu, kan seperti itu. Kenapa Anda mencomot dan menggunakan potongan ayat Al-Quran untuk mempromosikan Tuhan Anda? Dan kenapa Anda mempromosikan Tuhan Anda dengan cara berdusta? Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada bagian dari ayat 61 surah Az-Zukhruf ini yang menarik. Di mana di awal ayat itu disebutkan dalam terjemahan, ya sekali lagi dalam terjemahan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, masalahnya teman-teman, bukankah hanya Tuhan yang mengetahui kapan terjadinya kiamat? Kan seperti itu. Lalu kalau hanya Tuhan yang tahu kapan kiamat, dan Isa Al-Masih berdasarkan terjemahan ayat ini, ya sekali lagi berdasarkan terjemahan ayat ini, itu juga mengetahui kapan kiamat, lantas apakah ayat ini menegaskan jika Isa Al-Masih itu setara dengan Tuhan? Nah, teman-teman nggak usah bingung dan risau karena akan kita bahas di episode berikutnya. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan jangan lupa buat yang belum memiliki kedua buku ini, ya teman-teman dapat membacanya dan segera memilikinya. Link mengenai kedua buku ini tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Karena kedua buku ini sangat membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang ditujukan kepada agama Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.